Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumantika dan teman saya Farah Filzah Rosadi. Di sini saya mewakili teman saya akan mempresentasikan tentang kanker serviks untuk memenuhi tugas asuhan keperawatan pediatrik dan maternitas. Apakah teman-teman sendiri sudah tahu apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah tumor ganas primer yang berasal dari metaplasia epitel di daerah squamocolunar junction, yaitu daerah peralihan mukosa vagina dan mukosa kanalis cervicalis. Kanker serviks ini merupakan kanker yang terjadi pada serviks atau leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim atau uterus dan liang senggama atau vagina. Kanker leher rahim ini biasanya menyerang wanita berusia 35-55 tahun. Sebanyak 90% dari kanker rahim ini berasal dari sel squama yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke rahim. Faktor resiko kanker serviks. Yang pertama ada usia, tadi sudah dijelaskan. Usia 35-55 tahun. Selanjutnya riwayat seks, penggunaan pil KB, penggunaan antiseptik bagian vagina, wanita perokok, dan riwayat keluarga. Selanjutnya stadium kanker serviks. Kanker serviks stadium 0 sering disebut juga dengan kanker non-invasif atau karsinoma in situ atau CIS. Pada tahap ini, sel kanker hanya terdapat di sel-sel permukaan terluar serviks atau leher rahim. Dengan kata lain, sel-sel kanker tersebut masih belum menjangkau lapisan jaringan leher rahim yang terletak lebih dalam. Umumnya, kanker rahim stadium 0 ini diatasi dengan ablasi lokal, ablasi laser, atau cryosurgery. Setelah pengobatan, pasien masih harus mendapatkan pengawasan seumur hidupnya untuk mencegah kembali munculnya kanker. Yang kedua, kanker serviks stadium 1. Kanker serviks stadium 1 ini berarti sel kanker telah menyerang jaringan leher rahim yang lebih dalam. Pada tahap ini, sel kanker memang sudah menyerang serviks tetapi tidak tumbuh menyebar ke luar rahim. Sel kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening yang terletak di sekitarnya atau ke organ tubuh lainnya yang lebih jauh. Selanjutnya, kanker serviks stadium 2. Sel kanker telah menyebar hingga keluar serviks dan rahim, akan tetapi sel itu belum sampai ke dinding punggung atau bagian bawah vagina. Penyebaran kanker juga belum sampai ke kelenjar getah bening atau bagian tubuh lainnya yang lebih jauh. Selanjutnya, kanker serviks stadium 3. Di sini kanker sudah menyebar ke bagian bawah vagina atau bagian panggul. Pada tahap ini, saluran kencing mungkin saja terhalang. Pada stadium 3 ini, sel kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening terdekat atau ke bagian tubuh lainnya yang lebih jauh. Selanjutnya, kanker serviks stadium 4. Ini merupakan stadium akhir dari kanker leher rahim. Kanker tidak hanya menyerang serviks, tapi juga bagian terdekat serviks atau bagian tubuh lainnya yang bahkan jauh dari serviks. Stadium 4 ini terbagi menjadi stadium 4A dan stadium 4B. Stadium 4A merupakan sel kanker di mana sel telah menyebar ke kandung kemih atau rektum. Keduanya adalah organ terdekat dari serviks. Sel kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening terdekat atau bagian tubuh lainnya.
Pada stadium 4B, sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya yang jauh dari serviks seperti paru-paru atau hati. Menurut American Cancer Society, kesempatan pasien untuk sembuh dari kanker serviks sangatlah kecil jika ada pada tahap ini. Dokter pun tidak akan merekomendasikan operasi untuk menangani pasien yang berada pada stadium ini. Patofisiologi kanker serviks. Karsinoma serviks adalah penyakit yang progresif mulai dengan intraepitel berubah menjadi neoplastik dan akhirnya menjadi kanker serviks setelah 10 tahun atau lebih. Secara hepatologi, lesi preinvasif biasanya berkembang melalui beberapa stadium displasia, ringan atau ringan, sedang, dan berat, menjadi karsinoma in situ dan akhirnya invasif. Berdasarkan karsinogenesis umum, proses perubahan menjadi kanker diakibatkan oleh adanya mutasi gen pengendali siklus sel. Gen pengendali tersebut adalah oncogen, tumor suppressor gene, dan repair genes. Oncogen dan tumor suppressor gen mempunyai efek yang berlawanan dalam karsinogenesis, di mana oncogen memperantai timbulnya transformasi maligna, sedangkan tumor suppressor gen akan menghambat perkembangan tumor yang diatur oleh gen yang terlibat dalam pertumbuhan sel. Meskipun kanker invasif berkembang melalui perubahan intraepitel, tidak semua perubahan ini progres menjadi invasif. Lesi preinvasif akan mengalami regresi secara spontan sebanyak 3-35%. Untuk pemeriksaan kanker serviks ada melalui pemeriksaan pap smear, pemeriksaan DNA HPV, biopsi, kolospi, atau pemeriksaan serviks dengan lensa. Kanker serviks ini menyebabkan nyeri, lalu kulit merah, kering, rusak karena integritas kulit, bau busuk karena nekrosis jaringan serviks sehingga gangguan citra tubuh, lalu ada psikologis kurang pengetahuan sehingga cemas atau takut, lalu perdarahan, hipovolemia, anemia yang menyebabkan intoleransi aktivitas dan resiko infeksi. Selanjutnya, pengkajian pada asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat. Selanjutnya, riwayat kesehatan, lalu pemeriksaan fisik dan analisa data, contohnya diagnosa, implementasi, evaluasi, dan etiologi. Untuk diagnosa keperawatannya dapat berupa nyeri berhubungan dengan infiltrasi saraf akibat infiltrasi metastase neoplasma. Selanjutnya ada gangguan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia pasca tindakan kemoterapi. Lalu ketakutan atau cemas berhubungan dengan ancaman perubahan status kesehatan secara ancaman kematian serta ancaman kematian. Lalu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan rasa malu sekunder, bau busuk nekrosis jaringan serviks, dan gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek radiasi dan kemoterapi. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.